Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang modem H1S3 ini ya, H1S3 yang expon ya, H1S3 yang expon. Dalam video ini saya nantinya akan sedikit berbagi bagaimana caranya setting PPPoE dan hotspot ya. Jadi nanti akan ada dua tutorial dalam video ini. Yang pertama tentang bagaimana caranya setting PPPoE, dan yang kedua bagaimana caranya men-setting hotspot pada ONT H1S3 yang seri expon ya. Sedikit review ya tentang modem ini. Jadi modem ini sebenarnya ada dua versi nanti ya. Ada H1S3 yang seri expon, ada juga H1S3 yang versi EPON ya. Kebetulan pada video kali ini saya akan bahas yang seri expon. Sedikit spesifikasi tentang modem ini. Jadi modem ini sudah expon ya, artinya bisa EPON dan juga bisa GPON. Untuk port LAN-nya sendiri sudah ada 4 port LAN, dimana pada port nomor 1 itu koneksinya sudah gigabit ya, artinya koneksi yang pada port ini sudah gigabit. Dan ada 3 port lain yang fast ethernet ya, artinya masih 100 Mbps, dan dilengkapi juga dengan port RJ11 ini ya. Serta ada juga nih ya port USB. Dan untuk koneksi ponnya sendiri, nah ini yang warna biru PC ya. Untuk antenanya sendiri sudah ada antena eksternal ya, bukan lagi internal. Untuk dayanya sendiri sudah didukung dengan daya DC 12 volt 1,5 ampere. Nah, yang tak kalah penting lagi nih SSID ya. Jadi untuk modem ini secara default hanya bisa memunculkan satu SSID ya. Apakah bisa 4 SSID? Kita bahas di video lain mungkin ya. Sedikit bocoran, kemungkinan bisa. Sedangkan untuk one modenya sendiri sudah support PPoE, static dan dinamik ya. Untuk connection modenya sudah support root sama bridge. Remote web pada one sudah sudah support ya. VLAN juga sudah support. Untuk IP address secara defaultnya ini ya, 192.168.1.1. Untuk akun super adminnya ini ya, jadi usernya Telkom admin, passwordnya sendiri admin Telkom. Nah, itu sedikit review tentang spesifikasi dari expon H1S3 ini ya. Untuk selanjutnya saya akan sedikit memberikan tips bagaimana caranya setting PPoE dan hotspot pada ONT H1S3 ini. Jadi seperti biasa ya, silakan teman-teman login ke IP yang sudah saya sebut tadi dengan username ini ya. Jadi usernya Telkom, passwordnya admin Telkom. Saya copy dulu biar mempermudah, biar nggak perlu ngetik-ngetik. Nah, yang membedakan dengan modem-modem lain, khususnya GM219 yang pernah kita review sebelumnya, untuk expon yang ini kita diharuskan milih kita mau pakai EPON ataukah GPON. Nah, kebetulan OLT saya pakai yang GPON ya, jadi kita harus milih koneksinya seperti apa. Cara memilihnya seperti apa? Jadi
menunya di sini, di application ini. Di application tinggal kita pilih menu yang phone mode, kemudian gini, kita pilih di antara dua ini. Jadi misalkan semuanya punya teman-teman OLT-nya Gphone, tinggal kita pilih yang Gphone, kemudian pilih tombol yang ini. Karena saya pakai iPhone, saya pilih yang iPhone, lalu saya tekan tombol ini. Tunggu sampai restart. Setelah kita pilih, tinggal kita restart ya. Cara restartnya seperti apa? Tinggal di menu manajemen, device, reboot. Kita tunggu sampai restartnya selesai. Nah, setelah restart selesai, indikator phone-nya ini ya, phone loss-nya ini ya, otomatis akan berubah jadi warna apa ini ya, kuning. Kalau ada yang tanya, Mas, punya saya kok masih loss, padahal kabel fibernya sudah tertancap dengan benar. Jawabannya tadi itu, kita harus pilih dulu mode yang akan kita pakai apakah iPhone atau Gphone seperti itu. Jangan lupa setelah kita pilih modenya, kita restart ya. Kita coba cek apakah ONT ini sudah terhubung dengan ONT saya atau belum. Cara ceknya tinggal kita cek di menu status, network save info, dan pilih yang phone info ini ya. Nah, ini sudah connect ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini indikator power ticknya sudah masuk minus 18. Seperti itu. Jadi pastikan kita pilih dulu modenya di menu manajemen. Di application phone mode, pilih yang iPhone atau Gphone seperti itu teman-teman. Kalau sudah, tinggal ditekan tombol kartain ini, terus di reboot device-nya. Oke, selanjutnya kita bahas cara setting PPOE. Kenapa karena tadi itu ya, jadi secara default SSID yang bisa dipakai hanya satu, jadi kita tidak bisa pakai lebih dari satu. Jadi nanti misalkan kita mau pakai PPOE sekaligus hotspot, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, karena secara default SSID-nya hanya satu. Jadi nanti kita harus milih apakah mau kita pakai sebagai PPPoE atau sebagai hotspot. PPPoE statik dinamik, atau kita mau pakai untuk hotspot seperti itu. Selanjutnya untuk setting PPPoE nya ya. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Jadi ini untuk PPPoE server saya, username-nya tes, sedangkan passwordnya juga tes. Nanti kita pakai untuk SSID saya itu. Begitupun juga nanti untuk hotspot ya. Untuk hotspot kita pakai metode VLAN ID yang saya pakai di VLAN ID interface 10 seperti itu. Kita mulai dari yang PPPoE ini ya. Jadi caranya hampir sama dengan modem-modem yang lain. Tinggal kita setting pada menu one ya. Di bagian network ini, di bagian one, tinggal kita create new one ya. Apa yang harus kita rubah untuk mode PPPoE? Yang pertama, kita harus tentukan protokol versinya. Seperti biasa kita bisa pakai yang versi 4. Untuk modenya kita bisa pakai PPPoE, karena kita akan setting PPPoE. Untuk misalkan teman-teman mau setting dengan metode lain juga bisa, caranya hampir sama, bisa dikatakan mirip. Untuk connection modenya, karena kita PPPoE, kita bisa pilih yang root ini ya, router. Untuk LAN sama SSID bindingnya, untuk SSID karena modem ini hanya support satu SSID, jadi kita harus centang SSID 1. Sedangkan untuk LAN portnya terserah teman-teman ya. Misalkan yang mau kita fungsikan di port 1 untuk PPPoE nya, artinya misalkan kita punya klien yang mau kita hubungkan ke komputer atau laptop,
biar bisa menerima internet lewat LAN 1. Nah, yang harus kita centang ya ini, yang network port 1 ini ya. Sedangkan untuk DHCP server service-nya bisa kita enablekan. Untuk NAT-nya terserah di di settingan server akan ya. Misalkan di MikroTik-nya mengharuskan NAT harus aktif di modem, tinggal kita centang saja. Sedangkan untuk bisnis modenya ini ya, ada banyak pilihan nih. Kita bisa pilih yang internet, sedangkan untuk VLAN kita tidak perlu aktifkan. Selanjutnya untuk yang lain tidak perlu kita isi. Yang penting kita isi di 2 kolom ini ya, username sama password. Kita isi sesuai dengan server PPPoE kita. Pada video ini yang saya pakai ini ya, username tes, passwordnya tes. Masukkan di sini ya, tes. Kalau sudah, kita save. Nah, setelah kita save, otomatis akan muncul di sini ya sebuah connection baru ini ya, sesuai dengan settingan kita seperti itu. Nah, sekarang kita coba apakah settingan ini sudah benar atau tidak, apakah sudah ONT ini sudah terhubung ke server kita atau tidak. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita pergi ke menu status di network site-nya ini. Di network site infonya ini kita pilih ini, kita cek yang di ini, IP versi 6 info ini. Nah, ini sukses tidaknya dari mana, kita lihat di ini connection statusnya ini. Kalau sudah connected ini artinya ONT ini sudah sukses terhubung dengan metode PPPoE ke server kita menggunakan ini tadi ya, PPPoE tadi ya. Tinggal kita cek di menu status tadi, network site info yang di V4 ini statusnya harus connected ya. Kalau connected gini artinya harusnya ya sudah terhubung ke internet ya. Saya cek ya, apakah benar sudah terhubung ke internet. Saya coba cek YouTube ya, YouTube. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi secara nah ini, jadi artinya komputer kita sudah terhubung ke internet ya, dengan settingan yang tadi, dengan settingan yang mana tadi ya, nah, ini ya, dengan settingan yang tadi, settingan PPO kita. Jadi sudah sukses. Jadi yang perlu diperhatikan tadi, saya ulangi lagi, di protokol versinya ini pilih yang versi 4, modenya PPPoE, root dan seterusnya ya. Seperti itu teman-teman. Gampang kan? Setting PPPoE di modem ini mirip-mirip lah dengan modem-modem yang lain. Terus selanjutnya saya akan bahas juga cara setting untuk hotspot ya. Untuk hotspot nantinya artinya modem kita akan kita fungsikan sebagai pemancar hotspot untuk voucher kita ya. Jadi voucher kita akan kita pancarkan lewat modem ini. Caranya seperti apa? Jadi misalkan ini ya, anggap saja nanti namanya tetap ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau rubah, tinggal nama wifi nya ini mau teman-teman rubah, tinggal di network WLAN ini ya, tinggal teman-teman rubah ini dan seterusnya. Selanjutnya kalau kita mau setting hotspot ini ya, karena yang saya sampaikan di awal tadi, hotspot kita akan kita lewatkan di VLAN, di mana VLAN-nya itu pada interface 10. Jadi caranya seperti ini. Di network 1 ini karena sudah tidak kita pakai lagi ya, bisa kita hapus settingan PPPoE tadi, bisa kita hapus.
tinggal kita centang lalu klik delete. Selanjutnya kita buat baru lagi. Apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah, kalau untuk protokol versinya tetap yang versi 4. Yang harus kita rubah di bagian ini ya, connection modenya ini, karena kita mau pakai ini hanya sebagai jembatan untuk terhubung ke server hotspot kita. Jadi kita pilih connection modenya ini, pilih yang bridge. Sedangkan untuk yang lain sama, untuk LAN portnya sama, untuk SSID nya tetap kita pilih yang satu. Untuk DHCP service enable nya bisa kita centang, sedangkan untuk bisnis modenya ini kita pilih yang other ini. Kalau tadi WPOE kita pilih internet, untuk yang hotspot kita pilih yang other ini ya. Untuk VLAN-nya kita aktifkan. Nah, yang harus kita isi di ini, di VLAN ID-nya ini ya. Karena punya saya ada di interface 10, jadi tinggal saya isi 10 gini. Tuh yang ini, yang lain tidak perlu kita rubah-rubah ya. Biarkan default saja. Tinggal kita save. Nah, kita cek apakah settingan kita sudah benar apa tidak. Caranya seperti apa? Kita coba konekkan ya. Ini anggap saja ini SSID hotspot kita, karena tadi belum kita rubah, jadi tetap kita konekkan ke yang ini. Nah ini teman-teman, sudah berhasil ya. Jadi ketika kita connect ke SSID kita tadi, otomatis kita diarahkan ke server hotspot kita ya. Jadi kalau ada orang pengen menggunakan wifi kita harus memasukkan voucher terlebih dahulu. Misalkan saya coba ya, ini voucher yang sudah saya buat, kita connect, berhasil. Nah ini berhasil ya. Kita coba tes YouTube lagi, apakah berhasil. Nah berhasil juga teman-teman. Kita coba buka yang lain. Nah berhasil juga ya. Facebook sukses juga. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi setting modem ini tidaklah sulit ternyata. Jadi hampir sama dengan modem-modem yang lain, langkah-langkahnya hampir sama, menunya hampir sama. Yang sedikit membedakan yang di awal tadi ya. Jadi kita harus memilih dulu apakah kita mau fungsikan sebagai EPON atau sebagai GPON, seperti itu. Jadi mungkin sampai sini saja ya tutorial pada kesempatan kali ini. Misalnya teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau teman-teman ingin dibuatkan sebuah tutorial, teman-teman bisa komen ya, komen di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.